Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Uli. Kali ini kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad SAW di awal kerasulannya. Simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Apakah anak-anak tahu apa itu dakwah? Dakwah adalah mengajak umat manusia untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran agama Islam. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, Nabi Muhammad sedang bertahanus atau berhalwat di Gua Hiro, yaitu lereng Jabal Nur pada malam tanggal 17 bulan Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Di awal abad 7, beliau didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa wahyu yang pertama. Pada saat menerima wahyu yang pertama, beliau merasa ketakutan dan badannya menggigil karena malaikat Jibril menyampaikan wahyu dengan wujud aslinya. Sebelum wahyu dibacakan kepada Nabi Muhammad, terlebih dahulu malaikat Jibril meminta Muhammad untuk membaca. Iqra, bacalah. Rasulullah kemudian menjawab, Ma ana biqorin, apa yang harus aku baca? Mendengar jawaban ini, maka malaikat Jibril pun memeluk Nabi Muhammad dengan sangat kuat, sehingga sekujur tubuhnya menggigil ketakutan. Perihal Jibril mengajukan perintah untuk membaca ini, kemudian tetap dijawab oleh Muhammad dengan jawaban seperti semula, sehingga Jibril kembali memeluknya. Ini berulang sampai 3 kali. Setelah malaikat Jibril melepaskan pelukannya yang ketiga kalinya itu, barulah Jibril melanjutkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad bergegas pulang dengan bibir gemetar dan bibir menggigil penuh rasa takut. Nabi menceritakan kepada istrinya dan sedikit demi sedikit ketakutan itu berkurang ketika istrinya Siti Khadijah memberi pengertian dan menghiburnya. Nabi menerima wahyu yang pertama belum ada untuk perintah berdakwah. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7, beliau baru mulai berdakwah. Ayat tersebut berbunyi, Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Pada tahap awal ini, Nabi berdakwah dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, baru sebatas pada keluarga dan para sahabatnya. Hal ini dilakukan karena ajakan Nabi Muhammad masih baru dan asing bagi suku Quraisy, juga karena Nabi Muhammad khawatir kegiatan beliau itu diketahui oleh pembesar-pembesar Quraisy dan langsung menentang.
Nabi Muhammad membina pengikutnya dengan sabar dan ikhlas. Semua dilaksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awal dakwah ini, Nabi Muhammad menggunakan rumah sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad dalam membina umat Islam secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Adapun orang-orang yang bersedia menerima ajaran agama Islam pada dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah satu dari golongan wanita, Khadijah binti Khuwailid atau istri Nabi Muhammad SAW. Dua dari golongan pemuda, yaitu ada Ali bin Abi Thalib, yaitu saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga dari golongan orang tua ada Abu Bakar bin Quhafah, yaitu sahabat karib Nabi Muhammad SAW. Yang keempat dari golongan pemuda Quraisy ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam. Yang kelima dari golongan budak yaitu ada Zaid bin Harisah, yaitu anak angkat Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu Ummu Aiman, yaitu pengasuh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Selama 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Wahyu tersebut terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan dilakukan di Bukit Sofa. Dakwah yang disampaikan antara lain mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan kebiasaan buruk mereka, yaitu mabuk-mabukan, judi, dan main perempuan. Pada saat itu datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy, di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sofyan. Di antara mereka yang paling menentang adalah Abu Lahab. Ia mengatakan bahwa masyarakat Arab akan memusuhi Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya, dan akan menjadikan Nabi Muhammad tidak tenang selama hidupnya. Kaum kafir Quraisy mengira bahwa Nabi Muhammad akan mati dengan sendirinya. Namun, hari demi hari pengikut Nabi Muhammad semakin bertambah banyak. Hal itu membuat kaum kafir Quraisy semakin gusar, sehingga kafir Quraisy selalu membuat strategi untuk menghancurkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad antara lain persaingan berebut kekuasaan, hilangnya kasta, takut akan hari bangkit, hilangnya perdagangan patung, dan hilangnya kebebasan mereka. Setelah ajaran agama Islam berkembang pesat, tidak hanya di wilayah Makkah dan Madinah saja, tapi sampai ke negara lain seperti Abyssinia, Taif, dan wilayah lainnya. Nabi Muhammad menyampaikan dengan cara terbuka di mana saja dia bertemu orang, baik secara individu maupun kelompok. Bagi Nabi Muhammad sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan meskipun banyak rintangan dan ancaman. Wah, besar sekali ya perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Semoga bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.